Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia dasar dengan judul percobaan kinetika kimia. Dengan saya, Nurul Hikmah, dengan NIM A1C1200063 dari kelas reguler A 2020 ruang R002. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengukur perubahan konsentrasi per reaksi menurut waktu. Yang kedua, untuk mengamati pengaruh konsentrasi suhu dan katalis pada laju reaksi. Yang ketiga, untuk menentukan hukum laju suatu reaksi dalam larutan berair. Adapun landasan teori yang saya pakai yaitu kinetika kimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari kecepatan reaksi kimia dan mekanisme reaksi kimia yang terjadi. Pengertian kecepatan reaksi digunakan untuk melukiskan kelajuan perubahan kimia yang terjadi. Sedangkan pengertian mekanisme reaksi digunakan untuk melukiskan serangkaian langkah-langkah reaksi yang meliputi perubahan keseluruhan dari suatu reaksi yang terjadi. Dalam kebanyakan reaksi kinetika kimia, hanya mendeteksi bahan dasar permulaan yang lenyap dan hasil yang timbul. Jadi hanya reaksi keseluruhan yang dapat diamati. Perubahan reaksi keseluruhan yang terjadi kenyataannya dapat terdiri atas beberapa reaksi yang berturutan. Masing-masing reaksi merupakan suatu langkah reaksi pembentukan hasil-hasil akhir. Kinetika reaksi terjadi ketika berlangsungnya reaksi kimia dan energi yang berhubungan dengan proses tersebut, serta mekanisme berlangsungnya reaksi. Mekanisme reaksi adalah serangkaian reaksi tahap demi tahap yang terjadi berturut-turut selama proses perubahan reaktan menjadi produk, atau urutan langkah-langkah reaksi menuju tersusunnya reaksi total. Laju reaksi merupakan laju pengurangan reaktan tiap satuan waktu atau laju pembentukan produk tiap satuan waktu. Reaksi kimia adalah proses berubahnya reaksi menjadi hasil reaksi. Proses itu ada yang lambat dan ada yang cepat. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi per satuan waktu. Satuan yang umum adalah mol per dm pangkat min 3. Umumnya, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi dan dapat dinyatakan sebagai laju sama dengan Kf dalam kurung C1, C2, dan seterusnya sampai Ci, di mana K adalah konstanta laju, juga disebut konstanta laju spesifik atau konstanta kecepatan. C1, C2 dan seterusnya adalah konsentrasi reaktan-reaktan dan produk-produk. Laju reaksi kimia terlihat dari perubahan konsentrasi molekul reaktan dan konsentrasi molekul produk terhadap waktu. Laju reaksi tidak tetap melainkan berubah terus-menerus seiring dengan perubahan konsentrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi yaitu sifat dan keadaan zat serta konsentrasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu alat yang pertama Erlenmeyer, kedua amplas baja, ketiga stopwatch, keempat labu ukur, kelima gelas piala, dan keenam tabung reaksi, dan ketujuh bunsen. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama larutan tiosulfat, kedua air, ketiga asam hidroklorida, keempat pita magnesium, kelima HCl2 mol, keenam asam oksalat 0,1 mol, ketujuh asam sulfat 6 mol, kedelapan KMNO4 0,1 mol, kesembilan H2SO4 0,1 mol, dan yang ke-10 H2O. Adapun prosedur kerja yang pertama yaitu orde reaksi dalam reaksi natrium tiosulfat dengan asam hidroklorida. Pada Erlenmeyer dibuat campuran zat-zat bereaksi dengan volume seperti tabel 10.1. Selalu campurkan dahulu larutan tiosulfat dengan air sebelum asam hidroklorida ditambahkan. Selanjutnya diputar Erlenmeyer agar campuran benar-benar homogen. Dicatat waktu mulai saat asam ditambahkan sampai saat timbulnya kekeruhan karena pengendapan belerang.
Dilakukan lagi percobaan dengan komposisi campuran tertera pada tabel 10.2 dan dibuat grafik S2O3 2- terhadap T dan S2SO3 2- terhadap 1/T. Didapatlah hasil pengamatannya. Berikut ini yaitu tabel 10.1 komposisi campuran dalam penentuan orde reaksi untuk natrium tiosulfat. Dan ini tabel 10.2 yaitu komposisi campuran dalam penentuan reaksi untuk asam hidroklorida. Yang kedua, orde reaksi dalam reaksi antara magnesium dengan asam hidroklorida. Pada pipa Mg dibersihkan dengan amplas baja. Selanjutnya dikerat menjadi 16 potongan yang panjangnya masing-masing 2 cm. Pada Erlenmeyer dimasukkan 8 potongan pita magnesium ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Dicatat waktunya dengan stopwatch. Digoyangkan sesekali agar magnesium tetap dalam keadaan bergerak. Dihentikan stopwatch setelah magnesium larut. Dicatat waktu yang diperlukan sampai magnesium larut. Dibuat grafik 1/T terhadap HCl dan 1/T terhadap HCl 2 kali. Didapatlah hasil pengamatan. Berikut ini tabel komposisi campuran magnesium dengan HCl. Yang ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Siapkan 6 tabung reaksi dan diisi masing-masing dengan 8 mili asam oksalat 0,1 N dan 2 mili asam sulfat 6 N. Pada 3 gelas piala diisi separuhnya dengan air, dididihkan gelas piala pertama dan dipanaskan gelas piala kedua 50 derajat Celcius. Dan didiamkan gelas piala yang ketiga. Dimasukkan 2 tabung ke dalam setiap piala, ditambahkan 3 tetes KMNO4 0,1 mol ke dalam setiap tabung setelah 10 menit. Dicatat waktu dan reaksi dalam setiap tabung. Didapatlah hasil pengamatannya. Dan yang keempat atau yang terakhir, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, siapkan 6 tabung reaksi, diisi semua dengan 6 mili larutan oksalat, ditambahkan 2 mili H2SO4 1 mol ke tabung 1 dan 2. Ditambahkan 1 mili H2SO4 1 mol ke tabung 3 dan 4. Ditambahkan 4 mili H2O ke dalam tabung 5 dan 6. Diberikan 3 tetes KMNO4 pada setiap tabung. Diperhatikan perubahan warna dan dicatat waktu reaksi. Didapatlah hasil pengamatannya. Baiklah, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.